Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam Realitas Channel. Nah, pada bulan September waktu saya di Kupang tahun 2022, saya doa semalaman dan waktu itu ada pesan Tuhan. Waktu saya doa semalaman di GBI Knamo di Kupang. Karena waktu itu tiba-tiba ada suara 1 Oktober. Kemudian suara lagi Mei. Nah, ternyata saya kembali ke sini 1 Oktober, tepat peristiwa 1 Oktober, yaitu malapetaka melanda Indonesia, yaitu kejadian bola, sepak bola di Malang, kurang lebih 300 orang meninggal. Nah, saya tunggu bulan Mei, apa yang terjadi bulan Mei ini. Nah, saya bergumul dalam bulan Mei, dalam bulan April, apa yang terjadi bulan Mei, dan saya berdoa. Tadinya awalnya saya berdoa puasa selama 30 hari, tapi Tuhan katakan tambah lagi sampai 40 hari. Ya saya ikuti apa yang Tuhan suruh saya lakukan. Dan saya bergumul dalam 40 hari itu, apa yang Tuhan nyatakan pada bulan Mei ini. Awalnya saya prediksi sebagai manusia, saya pikir begini, pada bulan Mei ini akan terjadi peristiwa-peristiwa akan terjadi. Secara logika, secara manusia saya pikir apakah bulan Mei ini akan terjadi demo besar-besaran. Apakah hari buruh, demo besar-besaran di Indonesia? Atau mungkinkah demo mendukung Presiden Jokowi 3 periode? Apakah demo mengenai khilafah? Akan demo besar-besaran akan terjadi pada bulan Mei? Atau apakah bulan Mei ada berkat khusus untuk bangsa ini? Atau berkat khusus untuk saya? Saya bergumul dan tanya Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mulai ternyata pada waktu masuk bulan Mei, saya berdoa. Saya bangun jam 3 pagi, biasanya Tuhan bangunkan saya itu jam 12 sampai jam 3 itu Tuhan jam doa yang Tuhan bangunkan saya. Dan waktu saya doa jam 3, ya, sampai jam 4 tiba-tiba ada suara Tuhan. Saya tahu itu suara Tuhan karena sejak tahun 96 itu saya belajar tentang suara Tuhan. Ada 3 suara, suara iblis, suara hati, dan suara Tuhan. Dan saya bisa membedakan suara Tuhan mana, suara iblis mana, suara hati mana. Dan saya ini pesan Tuhan, suara Tuhan. Pada waktu jam 4 pagi, tiba-tiba ada suara. 1 Mei 2023. Ada suara. Persiapkanlah dirimu untuk diangkat. Saya ulangi pesan Tuhan, persiapkanlah dirimu untuk diangkat. Saya bergumul, Tuhan, persiapkan dirinya bagaimana Tuhan? Nah, Tuhan singkapkan, mempersiapkan diri itu berjaga-jaga dan berdoa. Atau berdoa dan berjaga-jaga. Nah, Tuhan singkapkan di waktu pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Matius 26. Ayat 40 dan 41. Waktu itu Yesus bergumul di Taman Getsemani. Nah, pada waktu berbaur 3 muridnya bersama Simon Petrus, Yohanes, Andreas berdoa. Tuhan katakan, kamu tinggal di sini dan aku akan berdoa. Begitu Yesus datang, mereka tidur semua. Tiba-tiba dia berdoa, kemudian datang lagi, mereka masih tidur. Kemudian dalam 40 dan 41 katakan, berjaga-jaga dan berdoalah, karena roh menurut tapi daging lemah. Nah, ini ingatkan saya tentang ayat ini. Ya, kalau kita lihat di dalam Matius 26, itu dikatakan lebih jelas itu. Matius 26 ayat 40 dan 41. Ya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapat mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Ya. Persiapkanlah diri untuk diangkat. Persiapkan diri artinya kita berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa banyak orang Kristen sekarang jatuh ke dalam dosa? Karena jarang berdoa. Alkitab sudah jelas katakan, berjaga-jaga dan berdoalah
Karena roh penurut tapi daging lemah. Buktinya sekarang ini faktanya. Kalau kita mau berdoa, roh katakan ayo berdoa, doa pagi. Tapi daging katakan, masih ngantuk . Roh berkata ayo ke gereja. Tapi daging katakan, aduh, lagi gak enak badan, minggu depan lagi dah. Dan macam-macam. Untuk itu, mempersiapkan diri untuk diangkat. Pertama berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Nah sekarang kita berjaga-jaga ini banyak yang tertata di Alkitab. Pertama kita melihat berjaga-jaga ada 3 poin di sini. Kalau kita lihat baca di dalam Markus 13 ayat yang ke-35 kita lihat. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Tuan rumah di sini adalah Kristus sendiri. Menjelang malam dari jam 6 sampai jam 9 malam, atau tengah malam dari jam 9 malam sampai jam 12 malam, atau larut malam dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi, atau pagi-pagi buta dari jam 3 sampai jam 6 pagi. Ini 4 waktu. Saya katakan tidak mungkin kemungkinan Kristus datang pada kali yang kedua untuk mengangkat orang pada 4 waktu ini. Menjelang malam, tengah malam, larut malam, pagi-pagi buta. Bukan kepada murid-muridnya, tapi kepada semua orang supaya berjaga-jaga. Dan berjaga dalam 4 waktu ini. Ya. Pada tahun 2000 Tuhan ingatkan kepada saya, di YouTube saya sudah katakan bahwa Tuhan ingatkan saya, tiap 3 jam kau duduk di kakiku. Sabtu doa puasa, Minggu doa semalam suntuk. Dan sejak itu saya lakukan. Mentaati apa yang pesan Tuhan kepada saya lakukan. Dari tahun 2000 sampai sekarang ini. Dan itu sudah di YouTube, sudah Realitas Channel, sudah bisa ikutin. Waktu saya sakit jantung 5 bulan, saya minta keringanan dari Tuhan. Kalau bisa 3 kali aja Tuhan. Saya lagi sakit menderita nih. Itu kumat dari jam 1 malam itu kumat jatuh. Tuhan tolong. Saya minta Tuhan bagaimana kalau 3 kali, tapi Tuhan bilang tidak. 7 kali. Saya lakukan dalam keadaan sakit jantung 3 kali, 3 jam sekali duduk di kaki Tuhan dan membaca merenungkan firman Allah. Dan saya lakukan itu. Puji Tuhan terjadi mujizat pada 7 Januari 2010. Saya mengalami mujizat. Saya sudah sampaikan di YouTube yang Realitas Channel lalu. Pada tahun 2018 saya kembali demam berdarah dan tipis, 2 penyakit. Saya menderita luar biasa, saya menangis dan merengek, Tuhan tolong saya. Saya minta Tuhan bagaimana kalau 3 kali saja satu hari Tuhan. Tapi Tuhan bilang tidak, kamu tetap lakukan 3 jam sekali. Dan saya lakukan itu. Dan ternyata saya kembali mengalami mujizat. Saya disembuhkan oleh Tuhan. Jadi biaya waktu itu tahun 2018. Secara manusia saya nggak mampu. Tapi kalau dirawat 1 bulan, pada waktu itu biaya 100 juta. Tapi Tuhan siapkan semua dan saya sembuh. Itu mujizat Tuhan. Jadi berjaga-jaga dan berdoa ini penting sekali dalam kehidupan kita. Maka saya tadi katakan di dalam ibadah raya dan perlindungan kudus tadi saya. Jemaat Tuhan mulai sekarang mempersiapkan diri. Tuhan sudah kasih itu untuk fisik kita. Tuhan berikan bagi fisik, gereja ini. Bagaimana kita diangkat. Maka tugas kita bukan hanya kepada gereja, tapi kepada semua orang. Berjaga-jaga. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, yang kedua waktu berjaga-jaga. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 38. Kalau tadi 4 waktu. Lukas pasal 12 ayat 38. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian atau tidur, berbahagialah mereka, berjaga-jaga yang berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Perhatikan baik, katakan hendaklah kamu juga siap sedia. Tadi pesan Tuhan, bersiaplah dia menanti kedatangan. Siap sedia dalam doa. Ini 2 waktu, yaitu tengah malam dan pagi dini hari.
Tengah malam itu kita tadi sudah katakan jam 9 sampai jam 12. Pagi dini hari jam 1, jam 12 sampai jam 3. Itu pagi dini hari, larut malam. Ini 2 waktu. Sekarang Tuhan dipersingkat lagi 1 waktu. Nah, kita lihat di 10 anak darah yang berjaga-jaga. Matius 25 ayat 1 sampai 5 itu. Matius 25 itu berjaga-jaga 10 anak darah, 5 bodoh dan 5 bijaksana. Ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki, 5 diantaranya bodoh dan 5 dia bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh ini membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi perhatikan ayat 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semuanya lalu tertidur. Ayat 5, 5 bijaksana 5 bodoh. Bijaksana bawa minyak dan buli-buli minyak. Artinya mereka isi Roh Kudus, bicara tentang berjaga-jaga. Yang 5 bodoh tidak siap dengan minyak. Tapi semuanya tidur, 10-nya tidur. Yang punya minyak dan yang tidak punya minyak tidur semua. Artinya apa? Ini menggambarkan bahwa 10 anak darah ini menggambarkan gereja Tuhan. Ketika Yesus datang, banyak yang sudah meninggal. Mulai dari angkatan 48 sampai tahun 2008 ini sudah banyak yang meninggal. Sebagian besar orang percaya sudah meninggal. Di episode yang lalu saya sudah angkat. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, sudah nama pintu di tahun 2008. Tapi 2029 kedatangan pada aspek yang kedua. Ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi mempelai datang tengah malam. Jadi mereka sudah tidur semua. Itu menggambarkan gereja Tuhan, hampir seluruh gereja itu tidur, artinya sudah meninggal. Tahun 48 sampai 2008 ini angkatan ini sudah banyak yang meninggal, orang percaya di dalam Tuhan. Tapi kalau misalnya ada yang belum meninggal, berarti mereka yang belum bertobat sungguh-sungguh nanti masuk aspek kedua, yaitu mengalami masa aniaya. Itu tengah malam, itu bicara tentang masa sukar sulit. Masa hari Tuhan, masa aniaya. Tapi sebelum tengah malam, masa aniaya ini, yaitu Matius 24, 21, itu bicara tentang tengah malam, itu bicara tentang hari Tuhan, masa hari yang sukar sulit. Tapi sebelum hari Tuhan itu, gereja diangkat dulu, rapture dulu. Baru datang saat yang kedua. Itu dari tengah malam. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang kasih Tuhan. Berjaga-jaga dalam 3 waktu, pertama 4 waktu. Markus 13 ayat 35. Kedua Lukas 12 ayat 38. Yang ketiga Matius 25 ayat 6, tengah malam. Nah, sekarang menjadi pertanyaan. Kalau kita 4 waktu ini kita berjaga-jaga, menjelang malam, tengah malam, larut malam, pagi-pagi buta. Kalau datang siang hari bagaimana? Nah ini jawab. Kalau datang siang hari. Maka saya katakan tadi, Tuhan bisa datang pada 4 waktu ini, tapi tidak kemungkinan setiap saat Yesus datang, yaitu bisa-bisa siang hari. Lihat kita baca di dalam Lukas 17 ayat 34 sampai 36. Kita lihat di sini. Lukas 17 ayat 34 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya. Itu malam hari. 2 orang sedang tidur, suami istri. Satu diangkat, satu ditinggal. Yang diangkat yang sudah bertobat, yang belum bertobat ditinggal. Yang kedua ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang batu kilangan. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini bicara siang atau malam. Ini orang menghilang ini bicara tentang siang. Bisa pagi, bisa sore. Ya. Ya. Itu pada siang hari. Ya. Kemudian kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini bicara tentang siang hari. Nah, kalau kita berjaga-jaga tiap 3 jam satu kita masuk dalam 2 berjaga-jaga. Kita hitung aja kepada itu. Tuhan waktu dalam 2003 tiap 3 jam kau duduk di kaki, saya belum menangkap. Tapi setelah
Saya menemukan ayat ini, baru saya ngerti. Coba dalam Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari. 7 kali dalam sehari aku memuji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Raja Daud, seorang raja besar, seorang panglima perang yang tidak pernah terkalahkan. Dia kalahkan Goliat. Sebagai raja, dalam peperangan dia tidak pernah kalah. Melawan Goliat, dia tetap hanya kalah dengan Tante Batseba. Ketika dia tidak perang, dia berada di suatu rumah. Dia melihat Tante Batseba lagi mandi. Di situ dia jatuh ke dalam dosa karena dia tidak ikut perang. Raja Daud adalah seorang nabi. Raja Daud adalah seorang panglima perang yang tidak pernah dikalahkan. Raja Daud adalah seorang raja. Apakah dia pengangguran? Sehingga tiap 3 jam dia duduk di kaki Tuhan berdoa? Apa dia pengangguran? Tidak. Tapi saya mau katakan, banyak orang berdalih pada saat ini, wah bagaimana kalau kita makan, bagaimana kalau kita kerja, bagaimana? Nah, ini alasan apa ini? Hidup iblis tipu muslihat pada kita supaya kita nggak berjalan. Tapi saya mengatakan 3 jam sekali ini, kalau waktu kita bangun pagi-pagi jam 4 atau jam 5 kita doa. Kemudian jam 9 pagi kita doa pagi. Jam 12 3 kali. Jam 3 4, jam 6 5, jam 9 malam 6, jam 12 malam 7 kali sehari. Ini harus kita sadar. Orang Yahudi 3 kali 1 hari untuk berdoa. Matius 6, Daniel 6 ayat 10 sampai 11. Saudara kita dari Muslim 5 waktu. Islam, Isya, subuh, asar, lohor, maghrib, Islam. Itu 5 waktu, mereka tekun. Jam 4 itu sudah bangun berdoa, Allahu Akbar. Orang Kristen ngorok. Banyak yang ngorok. Ini Bapak Ibu sekalian, ini nggak main-main. Maka sekarang kita melihat saudara sepupu kita banyak yang bertobat diselamatkan. Nanti orang Kristen yang sudah Kristen dari kecil, nanti nggak waktu Yesus datang ketinggalan. Maka Alkitab mengatakan nanti orang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Ini Bapak Ibu sekalian, berjaga-jaga dan berdoa. Ya. Di dalam Matius 5 ayat 20. Kalau hidup keagamaanmu tidak melebihi daripada orang Yahudi, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Hidup keagamaan orang Yahudi 3 kali mereka berdoa, puasa tiap hari Sabtu. Kemudian mereka memberikan perpuluhan. Hari Sabat mereka tekun. 3 hari makan minum mereka tekun dalam orang Yahudi. Maka dalam Matius 5 ayat 20, Yesus katakan, kalau hidup keagamaanmu tidak melebihi daripada orang Yahudi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka bagi kita gereja Tuhan saudara dan saya, berjaga-jaga dan berdoa 3 jam sekali. Sabtu doa puasa, Minggu doa semalam suntuk. Nah, kami lakukan. Dan sekarang ini banyak jemaat Tuhan, banyak hamba Tuhan yang tadinya semangat, tapi akhirnya mundur. Kemarin buktinya apa? Kemarin Sabtu hanya 2 orang yang doa puasa di sini. Tadinya 10 sampai 15, hanya 2 orang. Saya dengan Pak Paul. Jam 12 datang anak saya Lina, 3 orang berdoa. Yang lain kemana? Ini bukti. Kenapa bisa begitu? Karena iblis tipu manusia. Iblis mendapat manusia waktu itu di surga. Ayub 1 dan ayat 2. Iblis datang kepada Dewan Musyawarah Allah di surga. Tuhan Allah bertanya kepada Ayub, dari mana engkau Ayub? Aku keliling dunia. Apa engkau bertemu dengan hambaku Ayub? Ya, saya ketemu. Tuhan bilang, hambaku Ayub seorang saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Iblis bilang apa? Ya Tuhan, dia kaya raya. Tapi coba kalau dia miskin, mana dia mau menyembah Tuhan? Tuhan bilang, dia semua dalam kuasamu. Iblis datang habis semua hartanya. Datang lagi Ayub kedua, dia tanya lagi, Tuhan tanya, kamu dari mana Ayub? Saya keliling dunia, ketemu hambaku Ayub, ketemu. Amukai saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Iblis bilang apa? Karena Tuhan melindungi dia, bentengi dia sehingga dia tidak sakit. Coba kalau dia sakit, dia mengutuk Tuhan. Tuhan bilang dia dalam kuasamu, tapi sayangkan nyawanya. Nyawa dalam milik Tuhan. Iblis datang dia timpa penyakit dari kepala sampai batuk. Si Abu kemudian garu dan beling. Ayub tetap taat. Akhirnya diberkati 2 kali lipat. Itu ketaatan. Tapi jaga-jaga dan berdoa. Karena kita segera diangkat.
Itu Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada hari ini. Pesan Tuhan, ya, bersiaplah, karena aku akan mengangkat engkau. Berjaga-jaga dan berdoa. Ini penting. Maka saya katakan, kalau bisa, dari episode yang lalu, jemaat Tuhan, orang percaya, orang Kristen di Indonesia, jemaat Tuhan yang terutama di Kerawang, tiap 3 jam duduk di kaki Tuhan. Tadi saya katakan itu, Sabtu 2 puasa, Minggu 2 semalam suntuk. Karena waktunya sudah sangat dekat, sudah di ambang pintu. Nah itu Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan firman Tuhan ini. Nah yang terakhir saya katakan lagi, yang berikutnya. Pesan Tuhan saya pada saat ini, saya sekalian sampaikan. Berjaga-jaga. Pada waktu zaman Nuh, seperti zaman dulu. Saya kira dulu, ini yang terakhir itu. Matius 24 ayat 37 sampai 40. Kita lihat di sini. Matius 24 ayat 37 sampai 40. Nasihat supaya berjaga-jaga. Ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan, minum dan kawin dan mengawinkan sampai kepada Nuh masuk dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah itu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu juga. Nah ini ada 3 golongan manusia. Golongan yang pertama adalah orang yang tidak tahu malapetaka datang, tidak tahu air bah itu datang. Kawin mau pesta pora, minum mabuk, judi, rokok dan sebagainya, pesta pora. Tidak tahu waktu air bah datang. Tiba-tiba air bah datang memusnahkan mereka. Ini juga menggambarkan pada kita pada zaman itu. Zaman Nuh seperti zaman sekarang, sama seperti zaman Nuh. Pada waktu sekarang ini banyak kejadian di mana sekarang dekadensi moral, anak muda sekarang di mana-mana. Pesta kawin mawin, siapa saya ini senang diambil. Ya, terjadi di mana-mana. Pesta pora, mabuk, judi, rokok, percintaan, sebagainya terjadi di mana-mana. Mereka nggak tahu. Baik orang yang belum percaya Yesus nggak tahu. Pembangunan meningkat. Begitu orang Kristen, si kawin mawin, pesta pora, tiba-tiba kedatangan Tuhan. Mereka ini yang dimusnahkan. Yang kedua adalah orang yang seperti Nuh. Dikatakan 7 hari lagi, aku akan memusnahkan semua manusia. Naiklah kamu ke bahtera. Karena 40 hari lagi aku akan turunkan hujan. Nah ini golongan yang kedua, yaitu Nuh. Dia tahu kedatangan Tuhan. Karena Tuhan kasih tahu dia 7 hari lagi. Maka dia persiapkan diri naik ke bahtera. Air bah datang. Ada 2 yang musnah. Tapi golongan ini ada golongan kedua, yaitu mereka yang tertinggal waktu pengangkatan. Nah golongan ketiga adalah mereka sudah percaya Yesus, sungguh-sungguh bertobat lahir baru. Mereka ini berjaga-jaga. Tiap 3 jam duduk di kaki Tuhan, Sabtu 2 puasa, Minggu 2 semalam. Ini orang-orang ini yang pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua tidak tahu, tapi semua diangkat. Ini Bapak, ini 3 golongan manusia ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan tentang berjaga-jaga, berdoa, persiapkan diri untuk diangkat. Dan yang biasa saya sampaikan di tiap realitas channel, saya sampaikan berjaga-jaga. Karena waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Tapi saya katakan, Tuhan ingatkan saya bahwa kita berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Tapi Tuhan kasih ingat, berjaga-jaga menanti kedatanganku, tapi kamu juga berjaga-jaga kapan kamu dipanggil. Untuk itu berjaga-jaga dan siap-siap sedialah. Nah itu Bapak Ibu sekalian, biarlah episode ini menjadi berkat bagi kita semua, baik yang merekamnya maupun mendengarnya. Kalau saudara mendengarkan realitas channel 39 ini, itu disampaikan kepada rekan tangan semua supaya saudara juga ikut menginjil. Itu Bapak Ibu sekalian, demikianlah firman Tuhan pada hari pesan Tuhan hari ini.
Biar Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.